Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Qur'an wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama sepatutnya mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini di tengah nikmatnya tidur sore di saat mendung dan sejuk, tapi kita bisa memenangkan sebuah peperangan jihadun nafsi, melangkah menuju majlis taklim yang mudah-mudahan Allah ridho puas dengan perjuangan kita sore hari ini. Amin. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Baqarah ayat 21, kita mengulang bahwa kemarin Allah memanggil orang beriman atau manusia secara keseluruhan? Manusia. Allah memanggil manusia, disuruh apa manusia teh? Menyembah kepada siapa? Allah. Kenapa Allah teh kudu disembah? Karena Allah yang sudah menciptakan. Kalau dipikir-pikir, dirasa-rasa, ayat 21 Al-Baqarah ini mirip dengan wahyu yang pertama kali turun, betul tidak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kita membaca kehidupan ini dengan nama Tuhan yang sudah menciptakan kita. Kita manusia diciptakan oleh Allah. Nah, untuk apa Allah mencipta kita? Supaya kita bisa menjadi penyembahnya Allah. Jangan sampai Allah yang menciptakan kita tapi kita nyembahnya ke selain Allah. Contoh, kita memberikan satu kasih sayang kepada orang. Ibu memberikan kasih sayang ibu kepada putra atau putrinya. Ibu yang mengandung putra dan putri 9 bulan di dalam kandungan, begitu sudah dilahirkan oleh ibu, ternyata begitu mencintai lelaki lain atau mencintai wanita lain, yang laki-laki akan mencintai wanita lain, ya, yang perempuan putrinya akan mencintai lelaki anak orang. Kalau mereka cintanya berlebihan kepada suaminya atau kepada istrinya, melupakan ibunya, rasanya gimana ibunya? Sedih. Ya, itu sekedar melahirkan, cuman mencicipi berkorban dalam bentuk mengandung selama 9 bulan, ditambah menyusui 2 tahun, tiba-tiba begitu lahir disekolahkan di sekolah yang baik, udah disekolahkan di sekolah yang baik, dibiayai, kalau sakit dibawa ke dokter, sudah disekolahkan di sekolah yang terbaik, sakit diobati, dibawa ke dokter yang spesialis, jajannya dikasih, nggak boleh kurang, nggak tega ngeliat temannya punya anu lalu dibelikan anu juga, temannya punya mainan itu dibelikan itu juga. Sayang orang tua sangat full, begitu dewasa menemukan pendamping hidup, lupa sama orang tuanya saja. Orang tua itu tidak ridho, tidak puas. Kalau ibu melahirkan putra atau putri, disekolahkan yang terbaik, bahkan sederhana hidupnya, lumayan bisa sekolah doang, makannya cuman pakai tempe tahu, cocol garam, ya. Lalu dewasanya itu benar-benar soleh dan solehah, menggotong derajat orang tuanya, mulia di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya. Kira-kira sebagai ibu yang pernah mengandung, hati puas tidak, Bu? Nah, Allah sudah mencipta kita, akan salah sekali kalau kita tidak menyembah kepada Allah. Dengan gamblang, dengan jelas Allah terangkan di dalam ayat 21, wahai manusia, sembahlah Allah. Sembahlah Allah yang sudah mencipta kalian dan yang sudah mencipta orang-orang sebelum kita. Itu Allah ciptakan, dan kita pantasnya menyembahnya kepada Allah. Maka di dalam Al-Fatihah setelah Maliki Yaumiddin, pujian-pujian untuk Allah, Al-Fatihah itu diawali dengan pujian-pujian untuk Allah. Setelah pujian untuk Allah, pengakuan terhadap hamba. Jadi, setelah kita memuji di dalam surat Al-Fatihah, maka kata yang pertama kali muncul, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Nasta'in dulu atau na'budu dulu?
kita disuruh menyembah, la'allakum tattaqun, supaya kita nanti bertakwa. Karena yang akan beruntung cuman orang-orang yang bertakwa. Awal kali surat Al-Baqarah diterangkan tentang Al-Quran itu adalah petunjuk buat semua manusia, apa buat orang bertakwa? Hanya orang bertakwa yang bisa menerima petunjuk hidayah Al-Quran. Karena kalau orang yang tidak bertakwa cuman manusia doang, cuman manusia biasa yang tidak punya takwa, begitu dikasih petunjuk dia tidak akan merespon petunjuk dari Allah. Kenapa? Telinganya ditutup, matanya ditutup, pun hatinya juga ditutup ya Bu ya. Mudah-mudahan kita mah tidak termasuk itu. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk golongan hamba yang bertakwa. Kenapa kita bertakwa? Karena kita mah tulus semuanya nyembah ke Allah, betul? Santunan yatim kemarin kita nggak malu-malu ya, menawarkan kepada orang yang kita kenal, bahkan keliling kayak beberiman. What the meaning beberiman? Meminta-minta. Kenapa jadi beberiman ya? Beberiman itu berarti orang-orang yang percaya kepada Allah, bahwa hambanya Allah tuh di sini manusia tidak semuanya kafaru, pasti ada yang percaya kepada Allah. Jadi beberiman itu orang yang percaya bahwa ada orang-orang bertakwa di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Namanya beberiman. Mungkin itu kita nyambungnya ke situ mungkin ya, kok bisa jadi beberiman gitu. Di dalam surat Al-Fatihah Allah mengajari kita supaya berucap kepada Allah bahwa hanya kepada Allah kita menyembah. Kami atau aku? Kami. Tandanya di dalam kita itu ada orang lain. Contohnya Bude Haji Nina ini dalam menyembah kepada Allah itu menggandeng karyawan-karyawatinya, walau sedang bekerja mencari rizki yang Allah ridhoi dan halal, namun di jam-jamnya sholat Bude pasti bilang aja sholat dulu, gantian siapa duluan gitu kan Bude ya. Nah itu tandanya di dalam Al-Fatihahnya sudah terlaksana bahwa sama-sama harus saling mengingatkan kita wajib menyembah kepada Allah. Supaya apa? Supaya bertakwa. Kalau bertakwa nanti di akhirat bukan rugi tetapi untung. Dan orang-orang bertakwa itu pasti mematuhi perintah berikutnya. Lihat ayat dua-duanya.